dulu, Din. Jangan diperbudak dengan kegiatan dunia. Akhirat dilupakan, ucap Kak Murni saat aku duduk depan laptop menyelesaikan pekerjaan kantor yang ku bawa pulang. Iya Kak, jawabku, tetap sibuk dengan laptop. Pekerjaanku menumpuk. Pak Ridwan buka cabang baru di luar daerah dan 2 hari lagi opening. Aku juga harus menyelesaikan laporan proyek besar yang sedang jalan. Sholat dulu, Din, ucap Kak Murni sekali lagi. Iya, kakak. Ku hela nafas panjang. Kulihat Kak Murni berdiri berkaca pinggang, menungguku bangkit agar sholat. Aku tersenyum lebar. Itulah Kak Murni. Ia pengganti ibuku. Jika aku mendekati salah jalan, ialah yang mengingatkan tanpa bosan. Jangan tatap aku gitu, Kak. Iya, aku mau wudhu nih, ucapku sambil berdiri dan melangkah ke kamar mandi. Jika tak ada Kak Murni, entah siapa yang mengingatkanku. Apalagi jika aku mengalami kekacauan setelah dicerai, bertingkah aneh, dan aku merasa malu jika mengingatnya. Selesai sholat isya, ku lanjutkan kerjaku depan laptop. Nih minum, Kak Murni membawakan secangkir kopi. Makasih Kak, jawabku sambil tersenyum. Jangan larut dalam kesibukan dan kurang istirahat. Ingat kesehatan. Iya, jawabku, melihat Kak Murni masuk ke kamarnya. Tok, tok, tok. Ku palingkan mata ke jendela kaca dekat pintu. Di balik gorden terlihat ada bayangan seseorang. Siapa yang bertamu malam-malam begini? Jangan sampai itu mantan suami atau Kak Gara. Jika mereka, tak akan kutemui, gumamku, lalu melangkah ke pintu. Tok, tok, tok. Ketokan kedua. Ku intip di balik gorden. Anggi, batinku, karena melihat Anggi berdiri. Kulihat ke sekitarnya, ternyata ia datang sendiri. Tumben, mau ajak berperang atau gimana? Ku buka pintu. Hai Dinda, sapa Anggi ramah. Sadar, dari mana itu Anggi? Tumben menyapaku ramah, dan kali ini kulihat wajahnya bersahabat. Ada apa? Tanyaku dingin. Tentu saja aku tak menginginkan ia datang. Apalagi mengingat celotehannya di Facebook. Boleh aku bicara? Pinta Anggi di sela senyum. Bicara apa? Tidak dipersilakan duduk. Anggi melirik kursi teras tepat di sampingnya. Oke, silakan duduk Kak, ucapku menunjuk kursi. Terpaksa karena ia datang baik-baik. Kini kami sudah duduk di kursi teras. Kamu pasti tidak suka dengan kedatanganku. Tapi tenang saja, aku kesini mau minta maaf dengan yang telah terjadi. Oh Tuhan, cepat sekali Anggi berubah. Kenapa aku merasa aneh? Baru juga tadi ia menyindirku di Facebook dan kirim pesan WA tak enak. Apa? Tanyaku tak yakin. Begini ya Din, aku tahu kamu dan Angga pasti masih saling cinta. Aku kesini ingin memintamu agar rujuk dengan adikku. Tak masalah jika kita seatap lagi dan mulai menjalin hubungan kekeluargaan dengan damai. Aku akan mencoba menerimamu masuk ke rumah ibuku lagi. Loh, kenapa ia berubah pikiran? Apakah ini permintaan adiknya atau permintaan ibu? Kok tiba-tiba berubah, Kak? Iya, aku ingin kamu dan Angga bahagia. Pernikahan sebulan
bisa dijadikan seumur hidup jika kalian rujuk lagi. Kenapa Kak Anggi bicara seperti ini? Ibu atau Kak Angga yang menyuruh? Aku langsung to the point. Basa-basi tidak ada gunanya. Aku sangat tahu sifat Anggi. Oke, jadi aku harus bicara jujur tanpa bertele-tele. Begini ya, aku sudah diceraikan Gara. Tak masalah meskipun saat aku masih terbaring. Justru aku berterima kasih bisa. Jadi aku bisa seperti sekarang. Anggi berterima kasih setelah aku belum juga mengerti arah pembicaraannya. Terus rujuklah dengan Angga. Setelah itu bantu aku agar Yuda melamarku. Jadi Kak Yuda alasannya. Dari dulu Anggi menyukai Kak Yuda. Itulah awal dari ketidaksukaannya padaku. Kak Yuda lebih memilih aku ketimbang dia. Ternyata rasa cintanya ke Kak Yuda belum hilang. Maaf Kak, aku tak ingin rujuk, jawabku tegas. Anggi langsung bangkit berdiri menatapku. Kok gitu? Aku sudah berbaik hati menerimamu lagi sebagai adik ipar. Seharusnya bersyukur. Keluar sifat asli Anggi. Adik kakak sama saja, pede selangit. Aku justru bersyukur bisa cerai dari adikmu, Kak, jawabku santai. Kamu mau merebut Yuda dariku lagi? Kamu tak usah pikirin Yuda. Rujuk dengan Angga dan kamu bebas masuk rumah ibuku. Kalau seandainya Yuda melamarku, aku janji akan cari tempat tinggal lain agar tidak mengganggumu. Maaf Kak Anggi, aku tidak ingin rujuk, jawabku lagi. Dinda, ini selagi aku berbaik hati. Kamu rujuk dengan Angga, aku juga bebas bersama Yuda. Beres kan? Hidupku aku yang punya. Kenapa ia yang mengatur? Sudah ku bilang aku tak ingin rujuk. Lagian kenapa sih Kak Anggi mengatur hidupku? Aku mengatur karena kamu benalu di hubunganku dengan Yuda. Jika kamu janda, Yuda pasti mengejarmu. Itu bukan urusanku. Kak Yuda mengejar-ngejarku. Ya salahin dia, kenapa aku yang diurus? Nggak ngerti juga nih anak. Gini ya, jauhi Yuda atau ku permalukan ke teman-teman alumni dan kesempatanmu balik ke Angga tergantung aku. Sudah untung ku terima lagi. Kali ini Anggi mengancamku. Aku bangkit berdiri. Kamu punya kuping enggak sih? Yang mau rujuk dengan adikmu siapa? Lagian tolong jangan urus hidupku. Jika kamu kalah saing, itu musibahmu. Oh, jadi kamu sok cantik, bisa memikat mantan suamiku dan Yuda. Ingat ya, aku tuh masih untung kesini memintamu rujuk. Kalau bukan karena Yuda, Oka melihatmu. Ku hela nafas besar. Muka Anggi memerah karena marah. Yang suruh kamu kesini siapa? Lagian aku juga Oka melihatmu. Sebaiknya perbaiki sikapmu dulu. Jika seperti ini terus, aku yakin Kak Yuda semakin menjauh. Jangan ajarin aku. Kamu kira dirimu siapa? Umur di bawahku, sok menasihati. Kamu memang lebih tua dariku, tapi sikapmu tak pantas jadi panutan. Wajar Kak Gara menceraikanmu. Itu karena kamu merayunya. Dikasih gratis, aku gak bakalan mau, apalagi merayu. Tak selera aku, jawabku kesal. Bilang aja kamu cemburu,
karena Kara menikahiku. Astaga, kok seolah-olah aku mengejar-ngejar Kak Kara. Kepikiran saja tidak. Cemburu. Kamu kira aku tertarik dengan mantan suamimu? Kalau aku mau, sudah dari dulu. Karena aku tak mau, ia terpaksa memilihmu. Aku didorong hingga terduduk di kursi. Au, ada apa ini? Kak Murni muncul dari pintu. Bilang adikmu, jauhi Yuda, atau aku bisa berbuat lebih gila lagi. Anggi menunjuk-nunjukku. Yuda, jadi ini karena masalah lelaki. Kak Murni berdiri di sampingku. Iya, dan Yuda calon suamiku, jawab Anggi percaya diri. Anggi, sepertinya kamu salah. Justru Yuda mengejar-ngejar Dinda. Sebaiknya bilang Yuda, bukan ke Dinda. Bela Kak Murni. Aku berdiri lagi. Heran deh sama kamu. Jika Kak Yuda lebih meliriku, kenapa aku yang kamu salahin? Lagian, ini bukan hal yang penting. Sana, ambil tuh Kak Yuda. Tak masalah bagiku. Seperti nggak kejatahan lelaki aja. Ucapku tersenyum sinis. Tentu saja ini bikin aku kesal. Aku saja belum tentu mau menerima Kak Yuda lagi. Yang kupikirkan sekarang, pekerjaanku menumpuk, malam-malam mengganggu saja. Kak Anggi, panggil Kak Angga. Tiba-tiba adiknya datang. Kenapa mereka selalu mengganggu hidupku? Angga, jangan pernah mau rujuk dengan wanita ini. Ia juga ingin merebut Yuda dariku. Bukan saja gara incarannya, jawab Anggi melihat Kak Angga. Sudahlah Kak, ayo pulang. Kak Angga menarik tangan kakaknya. Jangan diam aja. Dengar ya, aku nggak bakalan merestui rujuk dengan wanita ini. Anggi menunjukku. Ia melawan saat tangannya ditarik Kak Angga. Ayo pulang Kak. Sudah. Pokoknya aku tak setuju kamu rujuk lagi. Biar rasa dia dicerai suami yang hanya menikahinya sebulan saja. Cukup Kak, cukup. Kok kamu berteriak? Ini semua ulahmu. Justru Dinda tak ingin menerimaku lagi rujuk. Aku sudah memintanya. Tolong jangan buat hidup dan hatiku hancur ulah sikapmu. Kak Angga menyatukan telapak tangannya, memohon. Angga, kamu. Anggi tergagap menatap adiknya. Aku terluka Kak. Aku terluka dengan perceraian ini. Tolong jangan buat lukaku bertambah parah. Pulanglah. Ibu memintaku agar kamu jangan menyakiti Dinda. Ibu, ternyata ibu masih mengkhawatirkan aku meskipun aku bukan menantunya lagi. Jangan bela wanita itu. Ia telah mengkhianatimu. Ini ulahmu. Tolong jangan bikin malu. Ayo pulang. Kamu kenapa sih? Sudah mau membantah. Aku kakakmu. Anggi ditarik menuju mobil. Baru kali ini aku dengar Kak Angga merasa malu. Biasanya ia ikut menyerangku. Apakah ia mulai sadar dan betul-betul menyesal? Mudah-mudahan mereka menjauhi hidupku. Anggi, justru aku kasihan dengan sikapmu. Kamu yang membuat aku diceraikan. Dan kamu juga yang ingin agar aku rujuk dengan adikmu. Terlambat. Justru aku berterima kasih diceraikan agar jauh dari manusia sepertimu. Bersambung.